Kamu sering ngantuk kalau habis makan, sering haus, gampang capek. Hati, jangan-jangan itu diabetes. Yuk cegah diabetes dengan 5 langkah ini. Yang pertama, batasi minuman manis dan makanan tinggi gula. Yang kedua, jalan kaki 30 menit sehari. Yang ketiga, perbanyak makan buah dan sayur. Yang keempat, berat badan harus terkontrol ya. Yang kelima, deteksi dini itu kunci utama. Cek rutin gula darahmu dan konsultasikan kesehatanmu sekarang. Mau daftar. Daftar kemana? Poli gigi. Ngapain? Mau scaling. Pribadi asuransi. Pribadi. Ya udah, lagi ada promo nih. 175.000 buat scaling. Mau nggak? Mau. Ya udah, habis ini jangan makan manis-manis. Ngapain sih ngingetin? Ya udah, jadi enggak nih? Jadi anterin. Ya udah, yuk. Stop dengan mitos tentang vagina. Yuk kita bahas 3 fakta yang perlu kamu tahu. Hai, saya Dr. Fisa Divi MSc SPOG. Saya adalah dokter obgyn di Rumah Sakit Helsa Citerep. Salam kenal. Apa aja sih, Dok? 3 fakta mengenai vagina. 3 fakta mengenai vagina. Ya, yang pertama itu adalah mengenai hubungan antara pakaian dalam dengan keputihan atau kesehatan vagina. Untuk membuat vagina kita menjadi sehat, tentu kita harus memilih bagaimana pakaian dalam yang kita gunakan. Yang paling bagus adalah penggunaan pakaian dalam yang terbuat dari katun dan tidak terlalu ketat. Karena penggunaan pakaian dalam yang bukan bahan katun dan terlalu ketat akan menimbulkan putihan dan itu akan mengganggu kesehatan vagina kita. Dan faktor kedua, stop penggunaan obat cebok berlebihan dan sabun wangi pada vagina. Karena vagina kita itu memiliki sistem untuk membersihkan sendiri. Jadi bila kita tidak ada keluhan apa-apa, sebaiknya tidak menggunakan obat-obat seperti itu karena dapat mengganggu keseimbangan pH dari vagina itu sendiri, malah menimbulkan penyakit lain. Yang ketiga, mengetahui alarm keputihan kamu. Nggak semua keputihan itu penyakit ya. Jadi peputihan yang sehat normal itu apabila dia bentuknya mending, kemudian lengket, walaupun berair dia tidak terlalu banyak dan tidak ada gatal atau bau. Tapi apabila kamu mengalami keputihan yang gatal, kemudian berwarna seperti kuning atau hijau atau merah atau pink, dan juga berbau, apalagi sampai menimbulkan gatal, nah itu kamu perlu datang ke dokter kandungan terdekat untuk diperiksa karena merupakan keputihan yang abnormal. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu masih normal. Pengetahuan adalah praktek terbaik. Save video ini dan sebarkan fakta-fakta ini kepada perempuan yang kamu kenal. Sehat selalu. Halo sahabat Helsa, perkenalkan saya Bian Resna, instruktur senam hamil di Rumah Sakit Helsa Citerep. Ingin tahu manfaat senam hamil? Yuk kita bahas. Manfaat yang pertama, membuat tubuh ibu lebih bugar selama kehamilan. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri selama kehamilan seperti nyeri pinggang, nyeri punggung, kebas tangan, kram di kaki, nyeri tulang kemaluan, dan nyeri tulang belakang bawah. Yang ketiga, membuat tidur ibu lebih rileks. Yang keempat, Bunda akan belajar teknik pernafasan dan relaksasi. Inhale, tarik nafas panjang. Exhale, buang nafas. Yang kelima, mempermudah proses persalinan dan memperlancar proses persalinan Bunda.
Yuk Bunda, jangan lupa ikuti senam hamil di Rumah Sakit Helsa Citerep setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ditunggu kedatangannya di Rumah Sakit Helsa Citerep. Crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. I would swim across the sea just to show you. Sacrifice my life just to hold you. Halo, saya Dr. Saniti, saya dokter IGD di Rumah Sakit Helsa. Baik yang bertanya nih, kenapa di IGD bukan yang datang duluan yang pertama dilayanin? Di IGD, kami menggunakan sistem triase, di mana kami memilah pasien sesuai dengan kegawat daruratannya, bukan berdasarkan dari siapa yang pertama datang. Pasien dengan kondisi mengancam nyawa akan kami masukkan pada triase merah, dan akan langsung kami berikan tindakan. Sementara kondisi yang masih stabil akan menunggu sesuai prioritas medis. Jadi kalau masih harus menunggu bukan berarti diabaikan, berarti masih ada pasien lain yang kondisinya lebih kritis. Triase membantu kami menyelamatkan lebih banyak nyawa. Terima kasih sudah memahami sistem IGD. HPHT. Hari pertama, head terakhir, biasanya digunakan dokter untuk menghitung usia kehamilan dan hari kelahiran. USG, yaitu pemeriksaan untuk melihat janin, rahim, atau organ reproduksi. Trimester. Dalam kehamilan, ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Kontraksi. Kontraksi adalah rasa kencang di perut tanda rahim sedang bekerja. SC. Seksio cesaria, proses melahirkan secara operasi. DJJ. DJJ adalah denyut jantung janin untuk menandakan kondisi kesehatan bayi dalam kandungan. ANC. Kontrol rutin untuk mengetahui kesehatan ibu hamil dan bayi. Abortus. Abortus adalah istilah medis untuk berakhirnya kehamilan sebelum usia 20 minggu. HPL. Hari perkiraan lahir atau hari di mana menentukan kelahiran bayi. Kontrol rutin ibu hamil. Halo, saya Dr. Fani dari Rumah Sakit Helsa Citerep. Di musim hujan, daya tahan tubuh sering menurun, jadi pastikan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Jangan lupa gunakan jaket atau pakaian hangat saat keluar rumah ya. Dan tentu saja menjaga kebersihan tangan untuk mencegah infeksi. Walau cuaca dingin, tubuh tetap butuh cukup cairan. Yuk tetap sehat di musim hujan. Jangan lupa konsultasikan kesehatan kamu di Rumah Sakit Helsa Citerep.
Approved. Approved. I don't know. Excellent argument. Approved. POV mengharumkan nama rumah sakit. Pelayanan prima dimulai sejak Anda datang ke Rumah Sakit Halsa Citerep. Kami hadir dengan senyum, ramah, dan sigap membantu setiap pasien. Pelayanan di Polirawat Jalan dirancang agar cepat, nyaman, dan teratur. Perawat kami siap membantu sebelum Anda bertemu dokter. Setelah pemeriksaan, pelayanan berlanjut di farmasi. Tim kami memastikan obat Anda tersedia, aman, dan dijelaskan dengan jelas cara penggunaannya. Karena bagi kami, servis excellent bukan hanya janji, tapi bukti. Apa benar ada dokter yang pro-seizure dan pro-normal? Oke, itu tidak benar. Untuk pemilihan tindakan untuk sesar ataupun normal itu tergantung indikasi. Apabila ada indikasi yang membahayakan ibu maupun janin, itu akan dilakukan tindakan sesar. Tapi selama pemeriksaan, apabila dalam kondisi bayi baik, ibunya baik, maka akan dilakukan dengan kelahiran dengan cara normal. Tapi dalam cara normal itu pun akan dilakukan pemantauan. Apabila dalam pemantauannya tidak ada masalah seperti tidak maju kemar salinannya atau melampaui garis bertindak dalam partograf, maka akan dilakukan tindakan sesar. Jadi tidak benar apabila ada dokter yang pro normal ataupun pro sesar. Semua tergantung indikasi.